Saya Azmi, saya baru menyelesaikan masa pengabdian saya di daerah yang mungkin teman-teman juga banyak di sana, di Papua Barat, di daerah yang cukup terpencil. Kalau Pak Anies tadi ke Sorong, saya 4 jam lagi dari Sorong. Lalu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, 2 tahun yang lalu, karena sekarang udah masuk 2024, kalau 2023 kita bilang berarti 1 tahun yang lalu, Pak. 1 tahun yang lalu itu masih terjadi, Pak Anies. Seorang ibu hamil datang ke rumah sakit tempat saya dinas, dia hamil 3, di dalamnya ada 3 bayi, Pak Anies. Kita bilangnya triplet. Yang satu lahir di Pulau, yang satu lahir di Sampan, satu lagi lahir di rumah sakit saya. 1 tahun yang lalu itu masih terjadi di Republik ini, Pak Anies. Pertanyaan saya satu, bagaimana Pak Anies kebijakan Pak Anies untuk memperbaiki seperti yang Pak Anies tadi sampaikan, bagaimana untuk meratakan nakes, terutama dokter atau dokter spesialis, biar agar berada di ujung-ujung tempat rakyat kita berada. Dan satu lagi, bagaimana tentang fasilitas kesehatan yang tadi Pak Anies mungkin sampaikan, kalau di Sorong memang mungkin tidak terlalu banyak permasalahan. Tetapi kalau Pak Anies jalan lagi 6 jam saja dari Sorong, atau ditambah sedikit 2 jam dari Sorong, puskesmasnya ada di Pulau, tidak ada akses ke sana, tidak ada sampan dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi tahun lalu adalah hal seperti itu, Pak Anies. Bukan teknis yang ingin saya tanyakan, tetapi mudah-mudahan Pak Anies punya kebijakan yang saya yakin sangat baik agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan, khususnya di tahun 2024 yang akan kita song-song bersama-sama. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami melihat ketika sampai kepada penanganan seperti ini, maka yang harus dikerjakan adalah menyusun kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita bukan negara kontinental, kita negara kepulauan. Tapi cara kita menyusun kebijakan asumsinya kontinental. Sehingga prioritas untuk fasilitas kesehatan kepulauan hampir selalu tertinggal. Jadi ini nggak usah jauh-jauh di Maluku, di Jakarta. Jakarta ini satu-satunya provinsi, satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan, namanya Pulau Seribu. Dan selama bertahun-tahun Kepulauan Seribu itu selalu terbelakang, tertinggal dibandingkan daratan Jakarta. Padahal sama-sama bagian dari Jakarta tuh. Kenapa? Karena mindset kita adalah mindset daratan. Nah, ketika mindsetnya diubah, maka programnya pun dibuat sesuai dengan program daerah kepulauan. Jadi sekarang di sana sudah ada namanya kapal rumah sakit tuh. Sebenarnya seperti ambulans, tapi ambulans yang bisa melakukan tindakan di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mengangkut, tapi juga bisa melakukan tindakan di dalamnya. Dan itu pertama kali ada sejak Republik ini berdiri. Kenapa? Ya karena kita selama ini nggak mikirin apa ini sebagai sebuah kepulauan. Nah ketika itu dibuat dan dikasih nama, saya ingat namanya Abdurrahman Saleh. Kenapa kasih nama Abdurrahman Saleh? Karena dia salah satu orang Betawi pertama yang jadi dokter di sini. Nah kembali pada pertanyaan Anda, ya Dr. Azmi, itu yang pertama. Terus yang kedua, konsekuensi dari itu adalah pada program, pada anggaran. Program dan anggaran harus dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini konsekuensi kita tinggal di daerah kepulauan. Dengan begitu, maka penanganannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kami melihat cara kita melakukan perencanaan seringkali tidak induktif. Induktif itu artinya melihat kondisi di lapangan baru susun program, tapi deduktif. Apa yang kita pelajari dicoba diterapkan. Nah, dengan pola induktif, maka bagaimana menyusun seperti yang katakan tadi, bicara dengan pelaku yang ada di lapangan, kemudian terjemahkan itu dalam program, masukkan program ke dalam anggaran. Ketika program masuk dalam anggaran, maka eksekusinya akan bisa berjalan dengan baik. Gitu ya, Dr. Azmi.